Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah ma ba'du. Segala puji bagi Allah. Semoga salawat dan salam juga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kembali lagi di podcast program studi farmasi FKIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya selaku moderator, nama saya Saif. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu dari Halal Training Center ya Pak ya? Halal Thayyiban Center. Halal Thayyiban Center. Beliau Bapak Dr. Iman. Mungkin bisa kenalan dulu nih Pak, Ya. seputar aktivitas Bapak Iman. Oh baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya Iman Permana. Saya saat ini diamanahi sebagai ketua dari Halal Thayyiban Center. Tapi sekarang namanya per awal tahun ini kita ganti nama. Jadi namanya Biotechnological and Halal Center UNY. Jadi ada sedikit perubahan nama karena ada merger gitu ya. Nah ini kan pusat studi di bawah UNY. Nah saat ini kami kalau dari BHC sekarang ini itu yang kami lakukan adalah melakukan pendampingan terutama bagi UMKM, ultra, mikro, dan kecil, ya, pelaku usaha ultra, mikro, dan kecil dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal. Nah terutama sekarang adanya ikrar halal juga. IKrar ini yang diinisiasi oleh LPH KHT Muhammadiyah. Berarti terkait dengan Bapak Iman ini, beliau mengurusi bidang yang sertifikasi halal, riset di bidang halal itu. Pendampingan. Ya. Oke. Berbicara tentang tentang seputar halal nih Bapak. Sekarang kan banyak nih tren halal yang pada makanan, terutama kayak semacam seafood dan lain sebagainya. Kira-kira kriteria seperti apa sih Pak yang yang menentukan bahwa makanan itu halal, makanan itu haram gitu? Nah, kriteria kalau makanan itu halal atau haram gitu ya. Wah, ini menarik juga nih sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya kita sebagai konsumen pengen tahu ini apakah makanan ini halal atau haram, paling gampang dari apa nih? Dari makanannya, dari labelnya. Labelnya, ya nggak? Kita nemuin, kita belanja ke Alfamart gitu, Indomaret. Oh, ini makanan ini halal karena ada labelnya. Itu paling gampang. Tapi juga kita harus tahu bahwa label ini memang label yang diakui. Masalahnya kalau kita ke pedagang kaki lima, ya kan? Atau mungkin restoran kecil, ini mesti kan sudah makannya geprek gitu ya? Iya Pak. Nah, coba pernah merhatiin nggak ada label halalnya? Tidak pernah ada. Ada paling Okay. Kecuali yang besar Pizza Hut itu ada, atau Dunkin Donat mungkin sudah ada juga. Nah, itu yang paling gampang kriteria halal dari labelnya. Nah, bagaimana dengan yang belum ada label? Nah, memang agak sulit ya. Saya kira agak sulit karena kemudian kita harus tahu dulu ada rangkaian gitu. Bagaimana makanan ini diproses dari awal, bahan dasar sampai penyajian. Apakah ada nggak kontaminasi barang yang non halal gitu? Oh baik. Tadi sempat disinggung terkait dengan label halal Bapak. Nah, mungkin syarat-syarat untuk memperoleh label atau sertifikat halal itu apa saja Pak? Mungkin ada ketentuan-ketentuannya yang harus dilewati, tahapan-tahapannya begitu. Baik, ini tentang sertifikat halal ya. Sertifikat halal itu memang dia ada proses sendiri. Yang sekarang pemerintah itu sudah menginisiasi dengan BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu di bawah Kemenag. Kemudian sekarang ada SiHalal ya, sistem sertifikasi halal gratis gitu. Nah itu prosesnya memang agak panjang, tapi prinsipnya makanan itu harus sehat dulu, harus toib dulu. Jadi dia ada persyaratan bahwa dia harus ke BPOM dulu ya, mungkin makanan yang besar-besar ya, yang industri besar dia harus ke BPOM dulu baru nanti dapat sertifikasi halal. Dan juga pada saat proses sertifikasi halal itu ada beberapa proses yang harus dijalani ya. Jadi kita lihat dulu sebenarnya
sebenarnya prinsipnya sederhana. Jadi ya, kalau misalkan kita misalkan apa ya? Contohnya saat ini saya sedang pendampingan produk namanya kue khamir. Kue khamir. Tahu ya kue khamir? Pernah dengar Bapak? Jadi dia kayak apem, gitu ya, kayak apem bentuknya mirip-mirip gitu boleh. Nah, yang paling apa? Yang misalnya itu ya. Di prinsip kita harus meminta nih si pengusaha, tolong dong jelasin kue khamir ini buatannya dari apa aja, terbuat dari apa aja kan? Nanti dia memberikan misalkan tepung, misalnya gula, garam, telur, ya kan? Apalagi misalnya mentega gitu. Nah, tolong dari bahan-bahan itu mana dia dibuat oleh siapa? Misalnya tepung oleh misalkan apa? Bogasari. Ada nggak sertifikat halalnya? Oke, tepung ini dari Bogasari sudah ada sertifikat halal nomor segini dan masih belum expired, masih berlaku. Nanti gulanya juga dari mana? Semua dari mana? Kalau itu sudah terpenuhi, kita lihat prosesnya. Bagaimana dia diproses di situ? Apakah ada kira-kira kontaminasi produk yang tidak halal? Atau produknya itu tidak higienis, misalnya gitu. Nah, sehingga kita perlu nanti melihat ke lokasi. Jadi prosesnya ada proses administratif kayak apa namanya, ada borang yang harus diisi. Kita lihat prosesnya juga, yang produksinya seperti apa, kita tinjau di situ. Sebenarnya ya prinsipnya itu. Oke, tadi sedikit menjelaskan terkait dengan proses nih Pak. Kemudian saya bertanya lagi, apakah dengan proses sedemikian rupa untuk memperoleh sertifikasi halal itu bisa menjamin kualitas yang dikeluarkan oleh suatu produk itu bisa bisa menjamin bahwa produk itu adalah produk yang sehat? Oh, tentu saja iya. Jadi harapannya kalau orang sudah sudah lihat bahwa produk ini tersertifikasi halal, ada labelnya halal, harusnya sehat. Karena prosesnya tadi itu, pada saat kita melakukan sertifikasi itu yang kita lihat tidak hanya kehalalannya, tapi juga ketoibannya, ya kan? Higienisnya gimana? Bagaimana sumber airnya, ya kan? Dia pakai sumber air dari mana? Terus apakah sumber airnya ini sudah dicek juga enggak? Gitu. Kan kita perlu tahu juga kan, apakah dia ada bakterinya lah, apa ada kumannya di air situ. Jadi sebenarnya sertifikasi halal ini itu sebenarnya perwujudan ya bahwa si produk ini sudah melewati rangkaian pemeriksaan yang tidak cuma dia itu halal secara syar'i gitu, tapi juga baik gitu ya. Oke. Baik dimakan gitu. Karena jangan salah, ada yang halal tapi dia tidak baik untuk orang tertentu. Seperti apa itu? Nah, saya mau nanya Pak, kira-kira tahu nggak? Produk yang bagi orang tertentu. Ini halal nih, tapi dia tidak toib untuk orang-orang tertentu. Apa coba kira-kira penonton? Yang namanya Alergi misalnya. Ternyata di sini ada gluten, ya kan? Dia pakai gluten. Orang anak-anak yang dia sensitif gluten nggak baik. Kalau dimakan jadi apa kira-kira? Jadi penyakit Ya, misalnya dia punya gangguan hiperaktivitas, gangguan konsentrasi. Orang-orang kayak autis tapi tidak autistik, kalau tidak terlalu autis. Dia kalau dikasih gluten dia akan hiperaktif. Gitu. Jadi kalau di luar tuh udah banyak banget. Misalkan kita ada produk makanan gitu ya, biasanya disebutkan gluten free. Ini vegetarian gitu. Ini halal, itu sudah ada kalau di luar negeri. Okay. Nah, jadi halal dan toib adalah kesatuan. Okay. Halal dan toib itu adalah kesatuan, tapi pernah enggak Pak, selama Bapak mendampingi atau melakukan pengawasan terhadap proses pembuatan produk makanan misalnya, awalnya itu dia tuh produk halal, Iya. kemudian ketika digunakan oleh seseorang tertentu itu bisa jadi haram Pak? Nah, kita harus paham dulu bahwa kalau dalam konsep, ini kan berarti konsep syariah ya. Yang dikatakan yang tidak halal itu kan kalau di Quran kan sudah jelas ya. Bahwa yang tidak halal itu haram itu apa?
Ada 4 besar tuh di surat Al-Maidah. Al-Maidah. Apa aja tuh? Babi, Babi, bangkai, bangkai. darah, kemudian apa lagi satunya saya lupa. Hewan yang Hewan yang dikurbankan tanpa menyebut nama Allah. kan gitu ya, 4 itu ya. Nah, artinya secara konten ya selama tidak ada itu sudah halal, ya kan, selama tidak ada itu. Nah, saya nggak tahu bagaimana kira-kira kemudian dia bisa menjadi haram. Apakah dalam proses maksudnya atau bagaimana? Mungkin dalam prosesnya gitu Pak. Oke, ya, misalnya ya. Misalnya gini, karena memang dari konten dia sebenarnya halal nih kan, Ya. tapi dalam penambahan, misalnya air minum dalam kemasan, air minum dalam kemasan. Kira-kira kenapa kok dia harus pakai label halal? Kan air. Ya. Karena mungkin kemasannya. Atau Nah, gimana? kemasannya mengandung apa? Kalau dari 4 tadi loh, Mm-mm. babi, darah, bangkai, hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah. Kira-kira dari 4 ini apa yang bisa kontaminasi ke botolnya? Bahan kimia mungkin kira-kira apa ya? Bahan kimia ini ada di sini nggak? Kemungkinan ada, tapi kemungkinan ada. Mungkin ada. Ayo. Ternyata dalam pemrosesan air minum ini, dia kan harus lewat filter. Oke. Air kemasan harus lewat filter. Ternyata filternya itu dibuat dari tulang. Nah, bayangkan kalau dibuatnya dari tulang babi, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Babi itu banyak banget, mudah banget dicari. Sebenarnya ya, kalau kita mau ngomongin yang haram itu, itu banyak godaannya di situ. Karena apa? Babi itu banyak banget, mudah banget diproduksi. Ya nggak? Makanan itu gampang banget, kasih kotoran aja dia udah jalan. Dan sekali beranak, banyak banget. Nah, ternyata dan babi itu secara genetik kan lebih dekat dengan manusia. Oke. Sehingga kenapa kok jantungnya kita jadikan percobaan. Misalkan dulu saya waktu ingat di S1 kayaknya juga, saya lupa deh, kayak babi itu kan karena dia mirip ya. Nah, ternyata tulangnya ini dipakai buat filter. Betul, jadi walaupun kontennya air ini halal, ternyata dalam prosesnya bisa jadi haram, betul. Ya, nah itu kita harus cermat dan harus paham dalam proses produksi suatu makanan itu kita harus jelas dari awal, dari hulu ke hilir. Bahkan ini adalah keunggulan atau kalau menurut saya mungkin keberkahan dan kemanfaatan gitu ya Islam ya. Daging sapi gitu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dia haram dimakan? Mungkin karena dia tuh nggak disembelih mungkin. Betul, dia apa yang misalnya? Iya, mungkin bisa dibunuh dengan cara yang fatal gitu Pak. Tabrak gitu ya. Iya betul, saya pernah ingat banget waktu dulu saya kecil itu ada ayam kelindes gitu kan. Dia masih hidup apa gitu. Cepetan, ada yang bilang Disembelih. cepetan sembelih sebelum dia mati. Nah gitu. Boleh nggak kayak gitu? Sebenarnya kalau secara toiban mungkin bisa sih Pak. Bisa nggak Pak? Nah, boleh nggak? Eh, Secara syar'i nggak boleh. oh gitu. Karena dia dalam keadaan menderita. Sama seperti ayam lagi sakit, sapi yang lagi sakit nggak boleh disembelih. Nggak boleh dikasihkan ke orang. Hewan apapun itu ya Pak? Apapun nggak boleh. Nah, itu yang terjadi. Masih ingat kasusnya mad cow nggak? Mad cow. Sapi gila. Ayo, masih ingat? Sapi gila. Udah Dari lupa Inggris. nih. Hah? Belum lupa update. ya. Jadi si sapi ini dia menyebarkan penyakit ke orang yang memakannya. Karena apa? Ternyata dagingnya itu tidak sehat. Kenapa? Apa yang membuat dagingnya tidak sehat? Karena mungkin sapi ini udah terkena penyakit atau virus. Nah, penyakitnya akibat apa? Akibat makanannya dia. Oh. Jadi makanannya ini diambil dari apa coba? Dari karkes itu sisa-sisa cacahan daging-daging, tulang-tulang temannya sendiri yang sakit. Dalam suatu peternakan besar ada yang sakit. Wah, potensi rugi ya nggak? Iya. Daripada hilang begitu saja, si sapi ini diolah jadi makanan buat
sapi yang lain. Oke. Nah, itu yang menyebabkan mad cow. Nah, Islam melihat itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi sebelum kita memakan sapi yang sehat ini ya, kita harus lihatnya dulu dari pakannya. Jangan sampai si pakannya si sapi ini jelek, gitu, berbahaya bagi manusia. Nah, sehingga kenapa kok di tahun 2014 itu ada data bahwa impor daging sapi ya ke UK dari New Zealand itu tinggi banget yang halal. Jadi UK ini mengimpor daging halal itu dari New Zealand banyak banget, melebihi kapasitas makannya orang Muslim di UK. Orang Muslim di UK cuma berapa persen gitu ya. Loh, kok bisa impornya banyak banget dagingnya? Wah, berlebih lah kalau buat orang Muslim di UK. Kenapa kira-kira? Ditimbun sama orang Muslim? Mungkin karena kualitas yang dari pakanannya, dari bagaimana sapi itu tumbuh udah Tapi terus dirawat. mau ditimbun sama orang Muslim di UK biar makannya bisa lama gitu. Mau gimana? Apa ya, mungkin buat persediaan. Karena orang non Muslim beli juga. Iya. Mereka tuh paham bahwa daging sapi yang disembelih secara Islami lebih baik. Oke. Itu karena kalau disembelih itu ya harus gimana sih tata caranya nyembelih coba? Kalau tata cara nyembelih itu tanpa ada paksaan. Waduh. Secara halus maksudnya. Secara sukarela maksudnya? Secara halus gitu, kayak mungkin dari alatnya gitu, nggak boleh alatnya harus menggunakan alat yang tajam gitu, supaya si ini nggak menderita banget hewan ini, Pak. Ya, prinsipnya jangan menderita kan. Makanya ada cara namanya stunning, jadi dipingsankan dulu. Jadi dia kayak ditembak kepalanya itu supaya dipingsan, tapi nggak mati ya. Itu baru disembelih. Ya, walaupun itu juga ada kontroversi karena bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa pada saat setelah di stunning itu sapinya nggak mati, kan kita nggak boleh menyembelih mati ya. Nah itu tapi adalah cara untuk supaya si sapi itu tidak menderita. Pisaunya tajam dan sekali tebas ya, nggak boleh gara-gara gitu kan, nggak boleh kan. Dan dia harus melewati 3 saluran ya nggak? Benar. Apa aja? Saluran apa aja teman-teman? Yang biasa buat nyembelih. Jadi siapa yang biasa nyembelih? Saya pernah, Pak, saya sering nyembelih tapi nggak paham itunya apa namanya, salurannya itu, Pak. Yang nama-namanya emang apa ada. Nadi. Terus apa lagi? Kerongkongan, satunya lupa. Vena ya, nadi vena sama jadi kerongkongan. semua itu harus kepotong ya. Jadi kalau sistemnya diunggas itu ear to ear, jadi dari telinga ke telinga dipotong sekali gitu. Supaya semua keluar. Apa artinya? Dia nafas nggak dapat kan ya? Darahnya keluar semua. Darahnya keluar semua sehingga bersih tubuhnya dari darah itu, karena darah adalah yang paling di farmasi ya, media pertumbuhan bakteri yang paling blood western blot ya. Western itu adalah media pertumbuhan bakteri bagus ya. Nah itu jadi dibersihin semua sehingga mereka tahu itu non muslim itu, dan itu memang bagus buat kesehatan kita sebagai konsumen. Oke. Tadi sempat disinggung terkait dengan penyakit yang ada di hewan kemudian disembelih itu bisa berakibat ke kita yang selaku konsumen ya, Pak ya. Kira-kira apakah penyakit yang ada di hewan tuh kemudian kita konsumsi itu selalu menular ke kita, Bapak, karena kita tuh punya imunitas dan sebagainya. Oh iya. Jadi penyakit yang dari hewan ya, nah, bagaimana menular ke kita gitu ya. Ya makanya ada zoonosis ya kan. Penyakit zoonosis itu adalah yang ditularkan dari hewan ke manusia. Bisa dari mulai ikan ya kan, seperti cacing ya, di ikan kan ada cacing, di hewan juga ada ya, jadi memang potensinya ada besar sekali. Jadi bagaimana kita menjamin kesehatan hewan gitu ya dalam hal ini, itu penting sekali karena memang ada potensi penularan.
Bahkan COVID pun dari awalnya itu disangka adalah sebagai Hewan. Dari hewan. zoonosis ya kan. Zoonosis. Jadi pemeriksaan. Oke. Mungkin cukup ya Pak ya terkait dengan bincang-bincang edukasinya. Jadi teman-teman yang nonton perlu tahu nih terkait dengan apa saja yang kita makan itu perlu kita perhatikan benar-benar ya Pak ya. Mulai dari kandungannya, kemudian prosesnya, kemudian bagaimana juga tata caranya ya Pak ya. Termasuk dalam menyembelih juga tadi ada beberapa yang disebutkan kriteria-kriterianya. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Bapak Iman. Iya, saya harapkan dari IRPC. Okay. Di IRPC saya harapkan bisa menjadi pemantik gitu ya, pemantik akan tumbuhnya kesadaran konsumsi produk yang halal. Ya. Didasari pemahaman bahwa kita paham bahwa Islam adalah tidak cuma agama gitu ya, tapi ini adalah way of life. Kita percaya itu betul, sehingga apa yang Allah sudah turunkan ya, apalagi letterless ada di Quran gitu, kita harus percaya bahwa itu betul. Nah sehingga harapannya nih dari IRPC ini bisa tumbuh bibit-bibit itu, paling tidak buat internal dulu IRPC. Amin. Pada saat kita itu makan gitu ya, terus kan kita tidak hidup dalam dunia yang ideal ya. Ideal itu apa? Saya alhamdulillah sudah pernah tinggal di UK 4 tahun dan alhamdulillah saya merasa kok di sana itu lebih ideal daripada di Indonesia. Soalnya apa? Saya pernah nih sekeluarga jalan-jalan ya ke kota kecil gitu, dan kita mau beli makanan sesuatu. Nah saya kan sama istri ya kan? Itu kan istrinya pakai jilbab. Nah pada saat kita mau beli makanan, si pedagangnya malah bilang, oh ma, yang ini nggak boleh buat kamu karena nggak halal. Dan yang jual itu orang putih, nggak pakai jilbab, orang asli Inggris gitu. Kalau kita mau beli daging ya ke toko daging Islam halal butcher gitu, misalnya ada sertifikatnya tertempel ya. Di lain konsep ya, misalnya kita mau ke restoran, mau ke tempat apa tuh, mesti mereka tuh masang sertifikat dari dinas kesehatan. Ya, artinya itu tidak ditemukan saya di sini gitu ya. Oke, kalau kita ke AFC, McDonald's sudah ada ya besar-besar. Tetapi masalahnya kan kita nggak mungkin makan di situ terus ya nggak? Iya, kemahalan juga. Ya, kemahalan kan? Ya pengen lah geprek atau motekar gitu kan? Ya nggak sih? Iya. Nah, motekar punya nggak? Itu nggak ada kan? Nggak ada. Nah, tetapi paling tidak mungkin kalian terbersih dulu nih. Oh, ini halal apa enggak ya? Gitu ya. Ya, misalkan mau nanya gitu ke pengelolanya, kira-kira ini halal apa enggak gitu ya. Buat kita aja, buat kita. Sehingga kalau bisa, nah saya mungkin justru mengharapkan nanti kita bisa kolaborasi ya. Saya kira selama ini juga saya dengan IRPC sudah kolaborasi juga, bisa menularkan ini ke teman-teman yang lain ya. Dan ke depan lebih jauh lagi, lebih luas lagi, mungkin bisa membantu menyebarkan promosi halal ini ke lingkungan sekitar. Ya, begitu, terima kasih. Oke, mungkin cukup ya. Terima kasih Bapak Iman. Edukasinya itu sangat bermanfaat sekali ya, terutama bagi kita mahasiswa umum, terutama pengguna sosial media. Oke, mungkin itu saja podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.